Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Mekah dan Madinah adalah dua kota yang menjadi tujuan utama umat Islam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kedua kota ini dijuluki sebagai tanah haram. Kata haram untuk kota Madinah dan Mekah mungkin membuat sebagian orang bingung. Sebab hal haram ini identik dengan sesuatu yang tidak baik, harus dihindari atau tidak boleh dilakukan. Lantas, mengapa Madinah dan Mekah disebut sebagai tanah haram? Apa saja yang dilarang di tanah haram tersebut? Di mana batas tanah haram yang tidak bisa dimasuki Dajjal? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Kota Mekah dan Madinah mendapat julukan sebagai tanah haram. Penyebutan tanah haram ini bermakna wilayah atau zona khusus yang hanya boleh dikunjungi oleh umat Islam. Awal mula julukan tanah haram ditandai dengan turunnya surah At-Taubah ayat 28. Di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." Quran Surah At-Taubah ayat 28. Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Firihab Al-Bait Al-Haram mengatakan, ayat tersebut menjelaskan pemberlakuan tanah haram sebagai batas pemisah berdasarkan keimanan seseorang. Hal ini demi menjaga kemuliaan dan kesucian Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Madinah dan Mekah sebagai tanah haram. Juga dijelaskan di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim menjadikan Mekah tanah haram, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah tanah haram." Hadis riwayat Muslim. Kata haram memiliki dua akar kata yang berbeda. Pertama, kata haram diturunkan dari kata al-hurmah, artinya sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Kata al-hurmah juga diartikan al-mahabah atau kehormatan, sekalipun asal katanya berbeda, namun sebenarnya memiliki keterkaitan. Sesuatu yang terlarang disebut haram, karena jika itu dilakukan, berarti melanggar kehormatan orang yang melarang. Kedua, kata haram ditarik dari kata al-ihtiram, yang artinya kehormatan atau al-mahabah. Agama Islam melarang banyak hal dalam syariat, salah satunya dalam rangka menjaga kesucian syariat dan kehormatan. Jika ada yang melanggarnya, maka akan terjerumus dalam kenistaan dan kehinaan. Mekah dan Madinah disebut tanah haram karena ada banyak aturan yang tidak boleh dilanggar di dalamnya. Hal ini ditegaskan dalam kitab Al-Misbah Al-Munir. Di dalam kitab tersebut, dijelaskan bahwa tanah haram artinya tanah yang tidak halal untuk dilanggar, tanah yang mempunyai aturan yang berlaku khusus. Sementara dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda mengenai penamaan Mekah dengan tanah haram, "Sesungguhnya kota ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Dia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sampai hari kiamat. Belum pernah Allah halalkan berperang di dalamnya sebelumku, dan Allah tidak halalkan bagiku untuk memerangi penduduknya kecuali beberapa saat di waktu siang." Adapun hukum yang berlaku sebagai konsekuensi dijadikannya tanah haram juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Dia haram dengan kemuliaan yang Allah berikan sampai hari kiamat. Tidak boleh dipatahkan ranting pohonnya, tidak boleh diburu hewannya, tidak boleh diambil barang hilangnya, kecuali untuk diumumkan, dan tidak boleh dicabut rerumputan hijaunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari adanya pelanggaran ini, maka berlaku pula denda. Terdapat kisah di mana orang yang melanggar di tanah haram Madinah, dendanya adalah menyita barang-barang. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwa Sa'ad berangkat menuju istana Al-Aqiq. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mendapati seorang budak laki-laki memotong pohon atau menggugurkan dedaunan di tanah haram Madinah. Sa'ad kemudian menyita barang-barang lelaki tersebut. Ketika Sa'ad kembali, datanglah tuan budak laki-laki tersebut dan meminta kepadanya agar mengembalikan barang yang Sa'ad sita dari budak mereka. Sa'ad berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari mengembalikan sesuatu yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kami." Sa'ad menolak mengembalikannya kepada mereka.
Selain berbagai larangan yang berlaku, tanah haram juga tidak bisa dimasuki Dajjal. Sehebat-hebatnya Dajjal dalam merusak sendi kehidupan manusia, Dajjal tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah. Wilayah tersebut dijaga ketat oleh malaikat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah atau jalan masuk, kecuali padanya ada malaikat yang berbaris menjaganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sungguh beruntung penduduk Mekah dan Madinah, karena di daerah itu pula dibangun Baitullah atau rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dijadikan sebagai wilayah yang suci dan aman, tanpa pertumpahan darah di dalamnya. Tanah suci yang diharamkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam, bahkan rumput pun dilarang dicabut. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk mengetahui batas-batas tanah haram di Mekah dan Madinah. Terdapat garis yang menjadi batas tanah haram antara Mekah dan Madinah. Tanah ini hanya bisa dimasuki oleh Muslim. Di gerbang perbatasan tanah haram di Mekah, bahwa terdapat jalur khusus untuk warna non-Muslim. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi sosok yang pertama kali menandai batas-batas antara tanah haram dengan daerah lainnya. Setelah pembebasan Mekah, Rasulullah SAW mengutus Tamin ibnu Asad al-Khazai untuk memperbaiki dan memperbaharui batas-batas tersebut, hingga tercatat 942 buah tapal batas yang ditancapkan di sekitar wilayah perbatasan. Secara geografis, panjang kawasan Tanah Suci Mekah yang menjadi wilayah tanah haram yakni 127 km, luasnya 550 km. Batas-batasnya meliputi Tanim sejauh 7,5 km dari haram, Nakhlah 13 km, Adlat Laban 16 km, Jiranah 22 km, Hudaybiyah 22 km, dan Bukit Arafah 22 km. Ibnu Abbas menyatakan bahwa tanah haram Mekah hukumnya sama seperti Masjidil Haram. Kini, keseluruhan batas-batas tanah haram dibuat masjid-masjid yang menjadi petunjuk sekaligus menjadi tempat mikat seseorang mulai berniat umroh. Misalnya di Tanim, yang terletak di utara Masjidil Haram, kini berdiri megah Masjid Aisyah. Tanim hingga kini menjadi salah satu tempat mikat umroh bagi penduduk Mekah dan orang-orang yang bermukim di Mekah. Masjid Aisyah terletak di pinggir jalan raya menuju kota suci Madinah. Masjid tersebut sekaligus menjadi pembatas utara tanah haram. Kemudian, Jiranah diambil dari nama seorang perempuan yang hidup di daerah tersebut. Saat ini, Jiranah menjadi perkampungan di Wadi Saraf. Jaraknya sekitar 24 km dari Masjidil Haram di sebelah timur laut. Jalan ini dihubungkan dengan Jalan Ma'bad. Kawasan ini dikenal pula dengan keistimewaan airnya. Di dalamnya terdapat masjid untuk berihram bagi jemaah umroh. Hudaybiyah juga menjadi batas tanah haram. Di lokasi ini berdiri Masjid Hudaybiyah yang berjarak sekitar 24 km dari batas tanah haram. Adapun batas tanah haram di Mekah sebagai tempat pemusnahan berhala Uzzah. Kemudian Adlat Laban yang merupakan perbukitan dengan warna menyerupai putih susu. Tapal batas ini menjadi batas sebelah selatan. Jaraknya sekitar 16 km dari Masjidil Haram. Kini, orang-orang lebih mengenal dengan sebutan Al-Kishisyah. Seluruh tapal batas tanah haram di kota Mekah itu menjadi penanda titik kesucian tanah haram. Di titik tersebutlah berlaku segala larangan sebagaimana yang telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Tanah haram yang tidak bisa dimasuki Dajjal itu memiliki keutamaan dan keistimewaannya. Sahabat beriman, betapa utamanya kota Mekah yang dijaga ketat malaikat, sehingga menjadi wilayah yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Ketika berkunjung ke sana, apa yang akan kamu lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.